AB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-9 dengan judul Kupu-Kupu Bercadar Putih. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Rusli sebagai Raden Sedakeling, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya telah kembali menjalin hubungan baik dengan Paramita, putri dari Prabu Suntana. Sekarang, marilah kita kembali mengikuti kisah dari Anting Bulan. Setelah berhasil melarikan diri dari Istana Karangsedana, bersama-sama dengan Cempaka, Anting Wulan melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Istana Galuh. Kita berhenti dulu di sini, Tunggul. Kau beristirahatlah, Tunggul. Rumput-rumput segar itu dapat kau santap. Sementara kau beristirahat, aku pun juga ingin melepaskan penat tubuhku setelah berkuda beberapa lama. Aku tak tahu harus kemana mencari Raden Karmapala yang dibawa lari oleh gurunya Jerangkong Hidup. Dan lagi, percuma aku mengejar Raden Karmapala. Anak itu pasti tidak mau lagi berpisah dengan gurunya. Keinginannya untuk mempelajari ilmu-ilmu tinggi dari Jerangkong Hidup sangatlah besar. Sebaiknya, aku kembali dan melaporkan semuanya pada ayahandanya. Aku tidak bisa mengharapkan apapun dari laki-laki pengkhianat yang telah menyakiti hati dan juga diri ibundaku. Raden Kuda Amoksa bukan ayahandaku. Dewata aku sungguh-sungguh memalukan sekali. Mengapa aku harus terlahir karena diri manusia pengkhianat itu? Mengapa darah yang mengalir dalam tubuhku adalah darah dari manusia busuk itu? Manusia seperti Raden Kuda Amoksa sepantasnya adalah musuhku, bukan orang yang menjadi penyebab kelahiranku. Benar-benar memalukan jika sampai orang-orang mengetahui siapa ayahandaku. Jika sampai Yang Guru mengetahui, jika sampai Kakang Seta, Kakang Dampu, dan juga Kakang Saka. Dewata, alangkah memalukannya aku yang selama ini bersama-sama mereka memburu pengkhianat serta para penjahat. Kini harus menerima kenyataan bahwa ayahku adalah seorang penjahat busuk.
Tiba-tiba saja aku teringat dengan saudara-saudaraku. Alangkah rindunya aku pada mereka. Di manakah kini Kakang Setakeling berada? Di Kalijaga kah? Atau sudah kembali ke Padepokan Kualarang? Iya, mungkin mereka sudah berada di Padepokan bersama dengan Eyang Kuru. Padepokan itu tak jauh lagi dari sini. Ada baiknya aku menjenguk ke sana, menemui mereka. Mari Tunggul. Kukira kau pun sudah cukup beristirahat. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Kau akan kuajak berkenalan dengan Eyang Guru dan saudara-saudaraku. Hiya, hiya, hiya. Anting Bulan kembali memacu si Tunggul menuju Padepokan Gua Larang. Wajahnya kini kembali berseri. Kegembiraan masa lalu ketika bersama saudara-saudaranya kembali membayang dalam ingatannya. Kakang Seta, Kakang Saka, aku menang. Aku yang menang. Aku yang berhasil mendapatkan kelinci ini lebih dahulu. Bantu aku menguliti mencek ini, Wulan. Hei, Adi Wulan, kenapa kau bengong saja di situ? Ayo bantu kami menyiapkan perapian. Kalian curang. Kalian curang. Bagaimana kalian bisa mengetahui di sekitar sini ada hewan buruan seperti itu? Dengan waktu secepat itu. Pasti kalian telah menyiapkan hewan buruan itu. Kau ini lucu. Lucu, Adik Wulan. Bagaimana mungkin kami menyiapkan hewan buruan seperti ini? Sedangkan usul untuk berlomba menangkap hewan buruan kan dari dirimu sendiri. Kalian curang. Pasti kalian mempergunakan aji dan ilmu kepandaian untuk menangkap hewan buruan itu. Loh, apa bedanya? Kami berdua mempergunakan aji 4 arah pembeda gerak. Dan engkau mempergunakan kidang mamprung untuk melompat dan mengejar kelinci itu. Ayo, sudahlah. Lepaskan kelinci itu. Hewan buruan ini sudah cukup. Bahkan berlebih untuk perut kita bertiga. Kakang curang. Jadi, tidak mau daging mencek ini? Masih mau marah? Menyesal nanti. Iya. Kakang menggoda. Aduh. Adik Wulan. Aku sudah rindu sekali dengan kalian. Hiya, hiya, hiya. Bayang-bayang indah ketika masih bersama-sama di Gua Larang dan dalam pengembaraan-pengembaraannya terus membayang silih berganti seiring dengan derap kuda yang dipacunya. Dan lamunan itu seketika lenyap ketika matanya tertumbuk dengan bayang-bayang dari seseorang yang melintas dengan tergesa-gesa di hadapannya. Hei, apakah kau sudah gila? Melintas dengan tiba-tiba dan tanpa melihat-lihat lagi? Orang itu terus berlari. Agaknya ada sesuatu yang ditakuti. Apakah yang telah terjadi dengan orang itu? Agaknya dia membutuhkan pertolongan. Coba kulihat. Ayo Tunggul, kejar orang itu. Hiya, hiya, hiya. Hei, berhentilah Kisanak sebentar. Minggirlah. Ada apa kau Kisanak? Apakah kau gila? Minggir, atau kubunuh kau. Apakah kau gila? Kenapa kau tiba-tiba menyerangku? Menyerang orang yang tidak bersalah. Ampun, maafkanlah saya, Nona. Seseorang tengah mengejar saya. Mengejarmu? Dia telah membunuh 2 orang saudara saya. Dan kemudian hendak membunuh saya dan 2 saudara saya yang lain. Lalu kami bertiga melarikan diri dengan berpencar. Tolonglah saya, Nona. Nona tentu memiliki kepandaian yang tinggi. Tolonglah, selamatkan jiwa saya ini. Tolonglah saya, Nona. Baiklah, aku akan menolongmu. Tapi sebenarnya apakah yang telah terjadi? Dia adalah seorang gila yang sangat ganas, Nona. Kami hanya lewat tidak jauh dari hadapannya. Dan tiba-tiba saja dia menyerang kami. Benar-benar gila orang itu. Di manakah sekarang dia? Di mana dia berada? Dia pasti tengah mengejar saudara-saudara saya yang lain. Tolonglah, Nona. Baiklah, kau tenanglah di sini.
Biar aku akan mencoba mencari orang yang kau maksudkan itu. Tapi Nona. Apa lagi? Janganlah tinggalkan saya sendiri. Bagaimana nanti jika dia datang kemari selagi Nona tidak ada? Baiklah, jika begitu, marilah kau ikut denganku. Belum lagi Anting Wulan sempat menuntun si Tunggul untuk mencari pembunuh kejam itu. Dari balik semak-semak, tak jauh dari tempatnya berdiri, melayang sesosok bayangan yang langsung saja menyerang laki-laki yang berada di sampingnya. Kau Kakang Saka, ini aku Anting Wulan. Anting Wulan terkejut bercampur gembira ketika mengetahui bayang-bayang yang menyerang laki-laki di sampingnya adalah kakangnya. Laki-laki yang tidak pernah lepas dari mimpinya. Anting Wulan melompat mundur dan kemudian dengan wajah berseri-seri memperhatikan kakangnya yang menghampiri dirinya. Kemana saja kau selama ini, Kakang Saka? Anting Wulan yang tengah terbuai kembali dengan angan-angan dan kenangan manis masa lalunya tidak lagi memperhatikan keanehan yang terjadi pada diri laki-laki di hadapannya. Dan semua bayang-bayang indah lenyap seketika saat mana pedang di tangan pemuda yang berada di hadapannya berkelebat menusuk dadanya. Kakang Saka! Kakang Saka! Ada apa denganmu? Mengapa kau bersikap seperti ini padaku? Ya, sebenarnya lah laki-laki muda di hadapan Anting Wulan adalah Raden Sakapal Waguna yang telah kehilangan ingatan akibat sikap dari Neng yang mengaku dirinya sebagai Intan Pandini. Sikap yang dilakukan semula untuk menolong, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Raden Sakapal Waguna semakin jauh terbenam dan kini hidup bagaikan dalam mimpi. Hidup bersama-sama dengan Neng yang dianggapnya adalah Intan Pandini. Apa yang terjadi dengan diri Kakang Saka? Mengapa ia jadi bersikap seperti ini padaku? Mengapa ia jadi seakan-akan tidak mengenalku? Kakang Saka! Berhenti! Ini aku, Anting Wulan! Berhenti, Kakang! Apakah kau ingin membunuhku? Kau sudah melukai lenganku! Ya, aku tidak hanya sekedar ingin melukai lenganmu, tapi juga membunuhmu, wanita jahat. Kau ingin membela orang yang telah mencelakai kekasihku Intan Pandini. Bunuh kau. Dan juga semua orang yang mengganggu Intan kekasihku. Aku tidak bisa melayani terus-menerus. Agaknya dia kembali menjadi dendam dan marah padaku yang telah menculik kekasihnya dan hampir membunuhnya. Rupanya laki-laki yang kubela pun tidak lebih dari seorang penjahat rendah. Sebaiknya aku tinggalkan saja Kakang Saka. Hei, jangan lari kau wanita jahat. Jangan lari. Setan, kemana laki-laki yang telah mengganggu Intan kekasihku? Aku harus mencarinya sampai ketemu. Kakang Saka, agaknya kau masih juga tidak dapat melupakan semua perbuatanku. Ya, memang aku adalah wanita jahat. Wanita jahat. Kau, Wulan. Apa yang sudah kau perbuat dengan Intan Pandini kekasihku? Tidak kusangka. Kau yang selama ini kuanggap sebagai adikku yang manis dapat melakukan perbuatan yang tidak kalah kejamnya dengan perbuatan iblis. Kau telah membunuh kekasihku. Dan kini kau harus mempertanggungjawabkan semua itu. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Aku hanya sekedar ingin menakut-nakuti saja. Maafkan aku, Kakang Saka. Semua itu terjadi di luar kehendakku, Kakang. Sungguh, Kakang. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Kau adalah adikku yang manis. Kau adalah adikku yang kenes. Kau nakal. Kau suka mengganggu. Akan tetapi aku suka padamu. Dan semua orang di Padepokan suka padamu. Akan tetapi, mengapa kau jadi berubah seperti ini? Kau berubah menjadi seorang iblis yang kejam.
Kau sanggup membunuh seorang gadis yang lemah lembut, yang justru menjadi kekasih dari kakangmu sendiri. Maafkan aku, Kakang. Aku tidak sengaja. Aku tidak bermaksud membunuh Intan Pandini. Aku melakukan semua ini karena begitu mencintaimu, Kakang. Apakah kau tidak menyadarinya? Aku mencintaimu. Aku mencintaimu dengan seluruh jiwa dan ragaku. Kenapa aku saat ini menjadi buta? Kenapa karena cintaku yang suci pada Kakang Saka harus terjadi tindakan kotor yang sangat memalukan? Kakang Saka, maafkan aku. Maafkan. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk membunuhnya. Tidak, Kakang. Tidak sejauh itu tindakanku pada adik Intan Pandini. Tunggu. Apa kini yang harus kulakukan? Agaknya aku tidak akan dapat kembali ke Gua Larang. Aku tidak ingin bertemu lagi dengan Kakang Saka. Lebih baik aku ke pantai selatan berlatih dengan ombak laut untuk memecahkan jurus sakti Pancawayang. Hup! Siapa itu di depan sana? Sepertinya aku melihat bayangan beberapa orang yang menyelinap sambil memondong seorang gadis. Rombongan itu menyelinap ke gerombolan semak di sebelahnya. Coba aku kejar ke sana. Hiya! Hiya! Ayo tunggu. Terus ke depan sana. Hiya! 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 Seekor harimau yang datang. Tidak tahunya seekor lagi kelinci menghampiri kita, kawan-kawan. Benar, Kakang Pundak. Sekalian saja kita bawa kelinci ini ke tempat kita. Hei, siapakah kalian ini sebenarnya? Dan siapa itu yang kau pondong? Apakah wanita itu kalian culik dari desa di sekitar sini? Rembong, katakanlah pada siapa kita ini sebenarnya. Hei, gadis manis, dengarlah. Dan janganlah kau memacu kudamu karena ketakutan. Ketahuilah, kami ini adalah kelompok Ning Sewu. Nah, kan? Sesaat darah Anting Wulan tersirat. Akan tetapi, gadis pendekar yang telah banyak mengalami berbagai macam gejolak dalam pengembaraannya berhasil menahan diri. Diperhatikannya dalam-dalam, laki-laki kasar yang mengaku dirinya sebagai anggota Ning Sewu. Jadi kalianlah yang selama ini dikenal dengan nama Ning Sewu. Pendekar yang selalu membela kebenaran, menumpas berbagai kejahatan. Benar. Rupanya kau sudah pernah mendengar kebesaran nama kamu. Bagus, bagus sekali. Iya, aku pernah dan bahkan sangat mengenal nama itu. Tapi mengapa kalian membawa gadis itu? Siapakah dia? Tersetan dengan pertanyaan itu. Aku ingin membawa gadis ini ataupun ingin melempar apa pedulimu, ha? Hei, mengapa kau jadi bersikap seperti ini? Kasar dan brutal. Kakang, apa yang sebaiknya kita lakukan dengan wanita usilan ini? Kau lumpuhkan dan bawalah dia ke tempat kita. Baiklah, Kakang. Kau dengar, anak manis. Aku harus membawamu bersamaku. Silahkan jika memang kau sanggup. Agaknya dengan berkuda dan membawa pedang di pinggangmu, kau menjadi besar kepala, Nona Manis. Siapakah kau ini, ha? Aku adalah murid dari Padepokan Gua Larang. Namaku Anting Wulan. Dan aku adalah salah seorang dari kelompok Ning Sewu. Nah, apakah kau sudah jelas? Kakang. Mundurlah, Kawadi Rembong. Mendengar dengan siapa mereka berhadapan, laki-laki yang dipanggil dengan nama Kakang Pundak segera meletakkan wanita yang berada dalam pondongannya. Dan kemudian sambil memperhatikan tajam-tajam, laki-laki itu mendekati Anting Wulan. Rupanya kau adalah salah satu dari anggota Ning Sewu. Aku memang pernah mendengar
Salah satu dari anggota Ning Sewu adalah seorang wanita yang cantik manis. Tidak kusangka sekarang aku dapat bertemu denganmu. Kini keinginanku untuk membawamu semakin keras. Siapakah kalian ini sebenarnya? Mengapa kalian memakai nama Ning Sewu untuk berbuat kejahatan? Apa maksud kalian sebenarnya? Kukira kau tidak perlu tahu, anak manis. Tapi jika kau memaksa dan berkeras ingin tahu, nanti kau akan mengetahuinya setelah kau berada di tempat kami. Sekarang kau ikutlah aku. Turunlah kau, anak manis. Agaknya kau memang cukup pantas untuk berhadapan dengan aku. Baiklah, akan kulihat sampai di mana kehebatanmu. Hup! Ayolah Ki Pundak. Baiklah, kau jagalah seranganku ini. Laki-laki yang mengenakan ikat kepala serta kain kecil yang melingkar di leher menyerang Anting Wulan dengan tangan yang lurus, menyapu ke kiri dan ke kanan. Dengan sesekali tubuhnya berputar dan kemudian kembali menyerang dengan gerak yang semakin keras. Tunggu dulu orang tua. Apa lagi yang akan kau katakan, bocah? Apakah hubunganmu dengan perguruan Tangkuban Perahu? Apakah kau salah seorang dari murid perguruan tersebut? Kau tidak perlu tahu siapa kami. Baiklah, agaknya aku perlu memaksamu. Rembong, Barus, Lumpang, bantu aku cepat. Baik, kakak. Ayo, adik Lumpang. Barus. Anting Wulan kemudian mulai mengembangkan aji kincir metu tingkat ke-6 yang telah dikuasainya. Dan kemudian, bagaikan angin puting beliung, Anting Wulan berputar cepat menyerang Ki Pundak. Beberapa saat Ki Pundak tidak dapat lagi menguasai dirinya. Serangan-serangan Anting Wulan membuatnya harus berlompatan ke sana kemari sampai akhirnya. Barus, Lumpang, bantu aku cepat. Baik, kakak. Ayo, adik Lumpang. Barus. Pertempuran kian menjadi semakin ramai. Anting Wulan yang dikepung oleh 4 orang laki-laki kasar tetap mampu bertahan. Bahkan beberapa saat kemudian kembali berhasil mendesak dengan serangan-serangannya yang semakin membadai. Ayo Ki Pundak, bangkitlah cepat. Marilah kita lanjutkan segera pertempuran ini. Dengan wajah ketakutan, keempat laki-laki kasar itu diam dan ketika keempat laki-laki itu sampai pada puncak ketakutan mereka, wanita tangkapan mereka tersadar dari pingsannya dan kemudian... Kaukah itu adik Wulan? Teteh? Rupanya kau, Teteh. Benar-benar aku tidak menyangka. Bagaimana bisa Teteh berada di sini? Mereka... Setan. Mereka akan melarikan diri. Baru saja Anting Wulan hendak mengejar keempat laki-laki kasar yang menculik Neng dan mengotori nama Ning Sewu, janda cantik manis dari pinggiran sungai Cipunagara, mengeluh tertahan. Ada apa, Teteh? Apa yang terjadi dengan dirimu? Pukulan salah seorang dari mereka... Aduh, menyakiti dadaku, adik Wulan. Setan belang. Awas kalian. Kalau aku akan datang ke perguruan Tangkuban Perahu untuk meminta pertanggungan jawab semua ini. Marilah Teteh, coba duduklah. Aku akan mencoba mengobati luka akibat pukulan itu. Nah, bagaimana sekarang rasanya, Teteh? Rasa sakitnya sudah hampir tidak terasa lagi. Jika saya menarik nafas dalam-dalam dan menekan di sini, tapi masih terasa sedikit sakit. Tidak mengapa. Bekas luka pukulan itu tidak berapa lama juga akan kembali hilang. Terima kasih adik Wulan.
kau telah menyelamatkan kembali nyawaku. Kenapa Teteh jadi sungkan seperti ini? Sudahlah, jangan pikirkan tentang budi dan segala macam. Sekarang, coba Teteh ceritakan, bagaimana Teteh bisa berada di sini? Dan, di mana Nek Jampi? Loh, kenapa menangis? Ada apakah? Apa yang telah terjadi? Teteh, ada apakah? Bagaimanakah aku dapat menceritakan semua pengalamanku ini? Cerita tentang Kakang Sakapalwaguna. Aku tahu adik Wulan sangat mencintai Kakang Saka. Aku khawatir akan terjadi salah paham di antara kami. Baiklah, jika Teteh belum sanggup untuk menceritakannya, ayolah, kita mencari tempat beristirahat yang baik untuk kita. Mari, Teteh. Tapi adik Wulan. Ada apa? Katakanlah. Apakah Teteh sudah tidak percaya lagi padaku? Kakang Saka adik Wulan. Jadi Teteh sudah bertemu dengan Kakang Saka? Iya. Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Oh, rupanya kau di sini, wanita pengganggu. Kakang, aku tidak mengganggu siapa-siapa. Wanita ini adalah saudaraku. Setan licik, pendusta, kekasihku Intan Pandini. Tidak mempunyai saudara dan tinggalkan tempat ini. Tapi Kakang, kau masih juga membandel. Rasakan ini. Aku tidak akan pernah membiarkan dan memaafkan siapa yang telah mengganggu kekasihku Intan Pandini. Baiklah Kakang. Aku memang wanita busuk yang tidak pantas mendapatkan maaf darimu. Marilah Teteh, kita tinggalkan tempat ini. Setan, iblis pengganggu, rasakan ini. Jangan dekati kekasihku Intan Pandini. Kakang Saka berhenti dan dengar kata-kataku. Aku harus mengusir dulu setan pengganggu ini, Intan. Kata aku, apa yang sebenarnya telah terjadi? Apakah aku tengah bermimpi? Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa Kakang Saka memanggil Intan pada Teteh? Aku benar-benar tidak mengerti. Jangan lari kau wanita iblis. Aku tidak akan pernah mengampuni siapapun yang akan mengganggu kekasihku Intan Pandini. Awas kau! Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apakah aku telah bermimpi? Dewata, apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Kakang Saka dan Teteh? Apakah aku tengah bermimpi? Pastilah, Kakang Saka berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Iya. Bukankah beberapa waktu yang lalu, ketika ku temukan dan ku bawa ke penginapan, ingatannya juga sedikit terganggu. Saat itu dia bercerita tentang matinya Intan Pandini. Sikapnya masih demikian baiknya padaku. Tapi sekarang dia membenci aku ketika aku membela laki-laki yang pasti telah mengganggu Neng. Aneh. Tapi mengapa bisa Kakang Saka menganggap Intan pada Neng? Ya, pastilah Kakang Saka dalam keadaan hilang ingatan. Aku tidak yakin dengan semua sikapnya itu. Baiklah, aku akan mencoba untuk menyelidikinya. Ayolah Tunggul, kita kembali ke tempat Kakang Saka dan Teteh. Hiya. Hup.
Kau tunggulah di tempat ini, Tunggul. Aku akan menyelidiki mereka secara sembunyi-sembunyi. Tempatnya sudah tak jauh lagi dari tempat ini. Itu dia mereka di sana. Keduanya belum juga beranjak sedikit pun. Aku akan mendekat dan mendengarkan pembicaraan mereka. Kakang Saka. Ya. Kau masih juga tidak mau mendengarkan kata-kataku? Percayalah padaku, Kakang. Aku percaya padamu, Intan. Sepenuhnya aku percaya dengan kata-katamu. Tapi aku tidak akan membiarkan satu orang pun yang akan mengganggu dirimu. Dia tidak mengganggu diriku, Kakang. Dia adalah saudaraku. Kau pasti berbohong, Intan. Bukankah dahulu kau mengatakan tidak mempunyai saudara? Kau belum pernah sekalipun bercerita tentang saudaramu. Aku... Ada apa, Intan? Ada apa? Kenapa kau menangis? Aku bingung. Aku bingung, Kakak. Kau masih juga tidak mau mengerti pada diriku. Apalagi yang harus ku mengerti tentang dirimu, Intan? Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Dan aku akan berusaha membahagiakan hidupmu. Aku akan menuruti semua kata-katamu. Baiklah. Baiklah, Intan. Mungkin kau benar. Saat ini aku telah melupakan banyak tentang masa laluku. Ya, mungkin benar kata-katamu. Baiklah, jika kelak aku bertemu dengan wanita itu, aku akan menganggapnya sebagai saudaramu. Nah, berhentilah menangis. Usaplah air matamu, Intan. Kasihan sekali adik Wulan. Wulan. Wanita yang pernah dulu kau sebut itu? Iya, Kakang. Dia adalah Anting Wulan. Sudahlah, Kakang. Jika kau benar-benar tidak dapat mengingatnya, sudahlah. Hanya saja pesanku, jika kelak kau bertemu kembali dengannya, janganlah memusuhinya. Kau harus berbuat baik padanya. Bersikap baik. Baiklah, Intan. Aku berjanji. Apa yang telah terjadi dengan Kakang Saka? Kenapa dia jadi seperti ini? Lalu, kemanakah tujuan mereka saat ini? Aku akan membantunya. Membantu mereka. Kasihan sekali kok Kakang Saka. Setelah beristirahat beberapa saat, Raden Sakapal Waguna dan Neng yang dianggapnya sebagai Intan Pandini kembali melanjutkan perjalanannya menuju pantai selatan ke muara Sungai Cimendung. Keduanya berjalan santai. Akan tetapi, setelah memasuki sebuah desa yang cukup ramai, mereka membeli 2 ekor kuda untuk tunggangan mereka. Bagaimana, Intan? Apakah kita perlu istirahat? Aku masih cukup kuat, Kakang. Kita terus saja agar cepat tiba di muara Sungai Cimendung. Ya, kau benar, Adik Intan. Tapi kau lihatlah kuda yang baru saja kita beli. Bukanlah seekor kuda yang baik. Lihatlah, untuk perjalanan sekian saja, dia sudah terengah-engah kecapean. Kita istirahat saja, daripada kita harus kehilangan kuda dan kemudian berjalan kaki. Hup. Hop. Kau benar, Kakang Saka. Jika sampai kita kehilangan kuda lagi, kita tidak akan dapat membelinya. Simpanan uang yang kita bawa pasti sudah tidak mencukupi untuk mendapatkan 2 ekor kuda, walaupun yang seburuk ini, Kakang. Ternyata cukup melelahkan perjalanan kita ini, Kakang. Mau apa kau, Kakang? Biarkanlah aku menghapus keringat di wajahmu, Intan. Jangan, Kakang Saka. Jangan lakukan itu.
Malu jika dilihat orang lain. Hei, mengapa harus malu? Memangnya apa yang akan kulakukan? Biarkanlah aku menyekanya, Wulan. Wajahmu menjadi sedemikian merahnya, Intan. Kakang. Seandainya kau bawa cermin, dapat kau lihat betapa wajahmu memerah seakan terbakar. Oh ya, kita duduk di batu itu. Ya. Mari, Intan. Jangan kau sentuh aku, Kakang. Loh, kenapa tiba-tiba saja kau jadi seperti ini? Ada apa, Intan? Oh, Dewata. Alangkah malunya aku pada adik Wulan. Pastilah saat ini dia sedang mengintaiku. Pastilah adik Wulan akan menyangka aku adalah seorang wanita yang kotor dan tidak tahu malu. Hei, ada apa, Intan? Mengapa kau menangis? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak apa-apa. Kakang. Ada apa, Intan? Maukah kau menolongku? Aneh sekali kau ini, Intan. Mengapa hal seperti itu masih saja kau tanyakan? Apakah kau tidak juga mempercayai diriku? Ada apa? Apa yang harus kubantu? Katakanlah. Maafkanlah aku, Kakang. Aku hanya merepotkanmu saja. Perutku lapar, Kakang. Lapar? Iya. Aku ingin sekali menikmati daging kelinci. Dapatkah Kakang mencarikannya untukku? Oh. Kukira apa yang menjadi kesusahanmu, Intan. Ternyata hanyalah karena daging kelinci. Baiklah, kau tunggulah sebentar di sini. Aku akan segera mencarikannya untukmu. Aku yakin adik Wulan berada di sekitar sini. Tidak mungkin ia akan meninggalkan begitu saja kakangnya yang dalam keadaan seperti itu. Adik Wulan, bukankah kau ada di sekitar sini? Kemarilah, kita bicara. Adik Wulan? Aneh, apakah dia tidak ada di sekitar sini? Tidak mungkin. Tapi kemanakah dia? Adik Wulan? Aneh. Adik Wulan, keluarlah. Aku ingin bicara dan bercerita denganmu. Di manakah Anting Wulan berada? Apakah benar gadis itu tidak mengikuti perjalanan Raden Saka dan Eneng? Untuk jelasnya, marilah kita ikuti perjalanan Raden Sakapalwaguna yang sedang mencari kelinci. Aku dapat menemukan banyak kelinci di tegalan sana. Benar saja. Itu beberapa ekor kelinci berlari melihat kedatanganku. Aku akan melempar kelinci itu dengan batu ini. Ya. Aku berhasil mengenai kelinci besar itu. Aku akan mengambil dan membawanya segera pada Adi Intan. Raden Sakapalwaguna melangkah mendekati semak-semak tempat kelinci besar yang menjadi kurban lemparannya. Dan ketika Raden Sakapalwaguna telah tiba beberapa meter di depan kelinci buruannya, sebuah bayang-bayang putih melesat dari semak-semak yang tak jauh dan kemudian berdiri di hadapan Raden Sakapalwaguna. Dan kemudian dengan tenangnya mengambil kelinci yang menjadi buruan pemuda Gua Larang itu. Siapakah kau, wanita? Mengapakah kau mengambil hewan buruanku? Buruanmu? Iya. Hewan buruanku? Bagaimana kau bisa mengatakan ini adalah hewan buruanmu? Hei, siapa kau ini? Mengapa kau mengenakan cadar untuk menutupi wajahmu? Kau tidak perlu tahu siapakah aku. Aku adalah aku. Apa pedulimu? Aku akan mengenakan cadar, topi, atau apa saja. Apa pedulimu? Nah, selamat tinggal. Tunggu. Tinggalkan dulu hewan buruanku itu. Hewan buruanmu? Iya. Kok ini lucu? Bagaimana bisa kau mengatakan ini adalah hewan buruanmu? Setan belang. Kau hendak mencari perkara denganku agaknya. Lepaskan cepat hewan itu. Itu adalah hewan buruanku.
Aku yang telah membidiknya dengan batu kecil. Hah, tidak tahu malu. Seenaknya saja kau mengoceh. Seenaknya saja kau mengakui hewan buruanku. Jika memang kau yang membidiknya, ayo katakan. Apa yang menjadi sasaranmu? Kepala hewan itu. Benar-benar tidak tahu malu. Jika memang kepala yang menjadi sasaranmu, pastilah bukan hewan ini. Lepaskan. Atau kita akan segera bertempur. Benar-benar tidak tahu malu. Laki-laki tidak tahu malu. Ini, kau lihatlah. Apakah ini hewan buruanmu? Lihatlah. Wanita yang mengenakan cadar putih serta selendang putih yang membelit di kedua lengannya melemparkan kelinci besar itu pada Raden Sakapalwaguna. Nah, periksalah. Apakah itu hewan buruanmu? Apakah kau memang membidik hewan itu tepat di kepalanya? Aneh sekali. Kepala kelinci ini sama sekali tidak terluka. Dan kelinci ini masih hidup, walaupun tak bergerak. Nah, bagaimana? Apakah kau masih juga ingin mengakuinya? Kelinci itu, aku yang membuatnya tak berdaya. Setan. Tidak mungkin ini terjadi. Pastilah kau yang telah mengagalkan lemparanku tadi. Kau sengaja hendak mencari gara-gara denganku. Lepas cadarmu. Dan mari kita bertemu. Ternyata kau memang seorang pemuda yang sombong. Sudah terbukti kau yang bersalah. Kau masih juga tidak mau meminta maaf. Dan kini kau mencari perkara denganku. Kau benar-benar keterlaluan. Menghinaku. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya dan kepandaian apa yang kau miliki. Berani mencari perkara denganku. Setelah meletakkan kelinci buruan yang tidak berdaya, Raden Sakapalwaguna kemudian menyerang wanita yang mengenakan selendang serta cadar putih di wajahnya. Luar biasa sekali ilmu wanita. Ilmu apakah yang kau hadapi? Baiklah, aku mengampunimu. Jika kau hendak lari, larilah. Aku tidak akan mengejarmu. Kau memang hebat, tapi aku belum menyerah. Agaknya kau adalah murid dari Padepokan Gua Larang. Bagaimana kabarnya Resi Wanayasa dan Ning Sewu? Siapakah kau ini? Mengapa kau juga menyebut-nyebut nama Padepokan itu? Dan Resi Wanayasa? Kenapa? Jika aku menyebutkan nama mereka, bukankah nama Padepokan dan juga nama pimpinannya begitu dikenal oleh setiap orang? Apakah kau mengenal dengan baik pada Resi Wanayasa? Apakah kau juga mengenal Ning Sewu? Tentu saja. Siapakah kau ini sebenarnya, wanita? Kelak kau pasti akan mengenal aku. Tapi sekarang kau dapat memanggil aku dengan sebutan kupu-kupu bercadar putih. Maafkan aku. Maafkan aku, anak muda. Aku harus membuatmu tidur untuk sesaat. Maafkan aku, Kakak. Aku akan mencoba melihat keadaanmu. Wanita yang mengenakan cadar itu ternyata adalah Anting Wulan. Dengan cepat, Anting Wulan menyeret tubuh kakangnya ke semak-semak yang rimbun. Dan kemudian tanpa ragu-ragu lagi, ia melepaskan baju atas laki-laki yang amat dicintainya. Aku akan mencoba melihat keadaan dalamnya. Aneh. Tidak ada satu kelainan pun yang terjadi dalam diri Kakang Saka. Tidak ada satu luka pun yang dideritanya. Pastilah keadaan ini terjadi karena pukulan batin yang teramat sangat. Kelak, aku akan mencoba menanyakannya pada Teteh. Aku harus kembali mengenakan pakaiannya dan segera meninggalkan tempat ini. Setelah mengenakan kembali pakaian kakangnya, Anting Wulan memindahkan kembali tubuh kakangnya ke tempat semula dan juga kelinci buruannya di sampingnya. Apa yang terjadi dengan diriku? Di mana wanita yang mengenakan cadar putih, yang mengaku bernama kupu-kupu bercadar putih?
Tidak ada seorang pun di sekitar sini. Pastilah dia sudah pergi jauh meninggalkan tempat ini. Kelinci itu ditinggalkannya di sampingku. Apa maksud sebenarnya? Sudahlah. Sebaiknya aku kembali saja segera. Sudah cukup lama Intan kutinggalkan. Oh, mengapa lama sekali, Kakang? Apakah susah untuk mendapatkan kelinci? Seorang wanita yang mengenakan cadar putih menggangguku, Adik Intan. Dia hebat sekali. Dia berhasil melumpuhkan diriku dan membuatku tak sadarkan diri. Tapi aneh, dia tidak melukai ataupun membuatku cedera. Apakah Kakang tidak dapat mengenalinya? Tidak, Adik Intan. Dia mengaku bernama Kupu-Kupu Bercadar Putih. Kupu-kupu bercadar putih? Iya. Pastilah dia adalah adik Wulan. Ya, pasti dia hendak memeriksa keadaan diri Kakang Saka. Pantas saja dia tidak dapat kujumpai ketika Kakang Saka meninggalkan diriku. Ini kelinci yang kau pesan sudah kudapatkan, Intan. Kau buatlah perapian. Biar aku yang akan menguliti kelinci ini. Baik, Kakang. Sementara Raden Sakapalwaguna dan Eneng menyiapkan perapian, Anting Wulan yang kini telah melepaskan kembali cadarnya mengintai dari tempat yang cukup jauh. Saat itu, hari telah menjelang senja. Maka keduanya pun kemudian bermalam di tempat tersebut. Anting Wulan berbaring melepaskan rasa penatnya. Sementara si tunggul kudanya berada tak jauh di sampingnya. Kasihan sekali kau, Kakang Saka. Cinta yang sedemikian besarnya membuatnya menjadi seperti itu. Alangkah bahagianya wanita yang mendapat curahan cinta dan kasih yang sedemikian besarnya. Kau benar-benar beruntung, Adik Intan. Mati pun aku rela jika mendapatkan cinta dan kasih sedemikian besarnya. Kau benar-benar Adik Intan Pandini. Kakang Saka benar-benar mencintaimu dengan sepenuh hati. Kau tidak akan dapat memisahkan kami. Kakang Saka tidak akan pernah mencintaimu. Kau bukanlah wanita yang dapat menjadi dambaan dan harapan cinta darinya. Kau tidak akan bisa mendapatkan cinta Kakang Saka. Jika hanya membuat kakiku lumpuh untuk sementara waktu, kenapa tidak kau lumpuhkan saja kakiku untuk selama-lamanya? Atau kau tusukkan pedangmu itu ke dadaku? Tidak. Maafkan aku, Adik Intan. Aku menjadi buta karena cintaku. Aku menjadi buta karena rasa cemburu. Maafkan aku, Adik Intan. Maafkan aku. Aku sangat mencintaimu, Kakang. Karena itu, aku menjadi gila karenanya. Maafkan aku, Adik Intan. Hei, mengapa kau menangis di sini? Kau datang padaku, Kakang. Mengapa kau duduk seorang diri di sini? Marilah kita duduk bersama-sama di sana. Agaknya kalian memang bersaudara dan pernah berselisih. Aku mendengar kau menangis memohon maaf pada Intan. Iya. Ayolah, Intan ingin sekali bertemu denganmu. Dan juga telah bercerita sedikit tentang dirimu. Aku... Apakah kau marah pada Intan, kekasihku? Atau marah pada sikapku tadi siang? Tidak, Kakang. Oh,
Iya, kau memanggilku Kakang. Boleh-boleh saja. Aku mendengar suara Ishak yang terbawa angin malam ke tempatku di sana. Karena itu aku menjenguk kemari. Lihat itu. Di perapian sana Intan telah menjadi cemas. Ayo, apakah kau tidak ingin menemui saudaramu itu? Baiklah. Bagus. Mari. Perlahan-lahan, Anting Wulan melangkahkan kakinya menuju perapian di mana Neng berada. Di antara bayang-bayang cahaya perapian, Anting Wulan melihat Neng yang telah dianggapnya sebagai saudara sendiri. Dan dengan ketajaman matanya, Anting Wulan sempat melihat di keremangan cahaya malam butiran-butiran air mata yang mengalir deras di wajahnya Neng. Ya, kedua wanita itu kemudian berdiri berhadapan dan saling memandang. Beberapa saat, yang terdengar hanyalah isak halus di antara kesunyian malam yang keluar dari mulut Eneng. Dan kemudian janda cantik manis dari pinggir sungai Cipunagara itu tak dapat menahan diri lagi. Adik Wulan, maafkan Teteh. Maafkan Teteh, adik Wulan. Sudahlah, Teteh. Sudahlah. Tenanglah. Perlahan-lahan nanti dapat Teteh jelaskan. Kemanakah tujuan Teteh saat ini? Ke muara Sungai Cimendung. Muara Sungai Cimendung? Bukankah itu terletak di pantai selatan? Benar, adik Wulan. Untuk apakah Teteh jauh-jauh pergi ke sana? Untuk memohon restu dari kakeknya. Memohon restu? Memohon restu apakah? Kami akan segera berumah tangga. Benarkah itu, Teteh? Nanti semua akan kujelaskan padamu, Wulan. Kakang Saka, apakah Kakang dapat mencarikan makan untuk adik Wulan? Kelinci itu sudah Kakang santap tanpa sisa. Baiklah. Kalian tunggulah sebentar. Aku akan mencarikan seekor kelinci yang besar untuk adikmu itu. Hup! Aku masih mencintai Kakang Dampu Awu. Wulan, peristiwa ini terjadi di luar kehendakku. Kakang Saka terganggu ingatannya karena kebodohanku. Kemudian dengan terisak-isak, Neng menceritakan sebab musabab peristiwa yang menimpa diri Raden Sakapalwaguna. Dan kemudian Raden Sakapalwaguna memaksanya untuk segera berumah tangga. Dan kepergiannya ke muara Sungai Cimendung adalah untuk menemui guru dari nenek Jampi, yaitu Aki Poho Sugala. Aku mengatakan hendak menjumpai kakekku di sana. Tapi sesungguhnya aku menghendaki ingatannya dapat dikembalikan seperti semula oleh Ki Poho Sugala. Dan aku terbebas dari kebodohan yang telah kubuat. Kau tidak bersalah, Teteh. Perbuatanmu itu kau lakukan semata-mata karena terdorong untuk menyelamatkan Kakang Saka. Kau tidak bersalah. Tolonglah aku, adik Wulan. Jangan tinggalkan aku. Bantulah aku pergi ke muara Sungai Cimendung. Baiklah. Aku pun tidak sampai hati melihat keadaan kakangku itu. Sudahlah. Itu Kakang Saka tiba. Hei, Intan. Lihatlah ini apa yang kubawa. Aku mendapatkan rusa yang cukup besar. Ayolah bantu buat perapian yang lebih besar. Kita akan berpesta lagi. Mari Intan. Kita buat perapian untuk membakar daging rusa itu. Baiklah, adik Wulan. Mari. Demikianlah, Anting Wulan mencoba untuk menahan diri. Mencoba untuk mempelajari situasi yang tiba-tiba berubah. Anting Wulan mempelajari keadaan diri kakangnya lebih dekat lagi. Keesokan harinya,
Anting Wulan menemani kakangnya Raden Sakapalwaguna dan Eneng menuju muara Sungai Cimendung. Sudah setengah harian kita berkuda. Kukira sebaiknya kita beristirahat. Hop! Sungai apakah ini, Kakang Saka? Entahlah. Aku tidak tahu. Ini adalah Sungai Citandui. Kita akan memotong sungai ini jika ingin cepat tiba di muara Cimendung. Alangkah indahnya sungai ini, Kakang. Lihatlah. Agaknya sungai ini tidak kalah indahnya dengan Sungai Cipunagara. Airnya yang bening mengalir perlahan. Lihatlah itu. Ikan-ikan banyak terdapat di dalamnya. Kok ini aneh, Teteh? Sepertinya tidak pernah melihat sungai saja. Ayo, duduk dan beristirahat saja di sini. Tapi jenis ikannya berlainan, Wulan. Coba lihatlah. Alangkah indahnya. Aku akan melihat ke sebelah sana, Adik Wulan. Aku harus memberikan kesempatan pada Wulan untuk berbicara berdua dengan kakangnya. Siapa tahu Kakang Saka akan dapat kembali ingatannya sebelum tiba di muara Sungai Cimendung. Jangan jauh-jauh, Intan. Aku tidak akan pergi jauh, Kakang. Aku hanya melihat-lihat di sekitar sini. Kakang Saka. Ada apa, Wulan? Aku akan mencoba mengembalikan ingatannya. Tapi menurut Nenek Jampi, sekali-sekali tidak boleh mengatakan hal yang sesungguhnya tentang Intan Pandini. Jika sampai batinnya terguncang kembali, akibatnya adalah sangat fatal. Ada apa, Wulan? Kau memanggilku? Tidak. Iya. Aku memanggilmu, Kakang. Aku hendak bercerita sedikit padamu. Tentang diriku? Kau hendak mencoba untuk membuka tabir ingatanku. Kau sadar, Kakang? Sadar? Apa maksudmu? Kau dapat mengenali diriku. Beberapa kali Intan mencoba untuk bersikap sungguh-sungguh dan bercerita tentang masa laluku. Juga kemarin kau bersikap demikian. Karena itu aku tahu kau pasti akan mencoba mengembalikan ingatanku. Ya, mungkin kau adalah seorang sahabatku, saudaraku, atau mungkin musuhku. Aku tidak dapat mengingatnya. Satu-satunya yang dapat kuingat hingga saat ini adalah Intan Pandini, kekasihku. Iya, Intan memang kekasihmu, Kakang. Kekasih yang sangat kau cintai. Aku tahu itu. Seperti aku mengetahui diriku sendiri. Begitu? Satu hal lagi, Kakang, yang perlu Kakang ketahui. Bahwa kita telah hidup bersama-sama. Hidup bersama-sama selama belasan tahun. Itulah yang amat kutakutkan. Anting Wulan. Itukah namamu? Aku tidak dapat menemukan satu hal pun dari namamu itu. Tentang masa laluku, maafkan aku, Wulan. Biarkanlah aku hidup menyendiri bersama Intan kekasihku saja. Aku tidak ingin hidup bersama di antara kalian. Kau, dan juga katanya ada lagi beberapa orang saudaraku seperguruan. Aku sungguh aku tidak ingin hidup terasing di antara kalian. Maaf, aku tidak dapat. Aku kini tidak dapat lagi mengenal kalian. Aku tidak ingin menjadi tontonan dan buah perhatian orang-orang. Aku mengerti, Kakak. Aku hanya berdoa. Semoga Dewata Agung mengembalikan semua ingatanmu. Dan kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di Kualar. Aku tidak pernah membayangkan hal itu, Wulan. Kukira itu tidak akan mungkin terjadi. Maaf. Aku akan melihat ke sana, mendekati Intan kekasihku. Dewata Agung. Mengapa bisa terjadi hal seperti ini? Tiba-tiba saja rasa asing menyelinap di antara Kakang Saka dan diriku. Mengapa
bisa terjadi hal seperti ini? Oh, Dewata aku, tolonglah. Kembalikanlah ingatan Kakang Saka. Biarkanlah kami berkumpul kembali bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Itu Teteh bersama dengan Kakang Saka menuju kemari. Bagaimana adik Wulan? Kita lanjutkan kembali perjalanan kita? Terserah Teteh saja. Apakah Teteh sudah tidak lagi merasa lelah? Tidak, Wulan. Tubuhku sudah menjadi segar kembali. Mari. Ayo. Ya, kita harus dapat secepatnya tiba di sana. Mari. Bukankah ke sana arah tujuan kita, adik Wulan? Benar, Teteh. Kita harus mencari penyeberangan dan kemudian terus menuju selatan sana. Ayolah. Demikianlah. Kemudian mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju muara Sungai Cimendung. Hari berganti hari. 3 hari sudah rombongan kecil itu keluar masuk hutan dan desa. Sampai akhirnya mereka tiba tak jauh lagi dari muara Sungai Cimendung. Sebaiknya kita berhenti saja dulu. Kudaku ini kelihatannya sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanan. Juga kudamu, Intan. Kita beristirahat di sini? Tidak ada pilihan lain. Turunlah, Intan. Mari. Mari kubantu. Ada yang datang. Iya. Kau benar. Beberapa ekor kuda. 6 ekor kuda. Siapakah mereka itu? Kelihatannya mereka begitu tergesa-gesa. Siapakah mereka, Wulan? Kelihatannya wajah mereka kasar-kasar dan menyeramkan. Entahlah. Dari cara mereka menunggang kuda, dapat kubayangkan betapa tingginya kepandaian mereka. Terutama laki-laki yang berkuda di muka rombongan. Ada sesuatu urusan yang akan diselesaikan agaknya. Kukira demikian, Kakang. Sudahlah, jangan pikirkan lagi mereka. Ayo, kita istirahat saja. Sebenarnya, perjalanan kita sudah tak jauh lagi. Tidak sampai tengah hari pun, kita akan sampai di muara Sungai Cimendung. Bahkan mungkin hanya beberapa jam perjalanan dengan kuda seperti yang kalian tunggangi. Iya, tapi tentu tidak dalam keadaan seperti ini. Iya, tidak dalam keadaan seperti itu. Kuda itu sudah benar-benar terperas tenaganya. Kuda-kuda itu bukanlah dari jenis kuda yang baik. Sudah berapa lama kau tidak menemui kakekmu itu, Intan? Kakek? Iya, kakekmu yang akan kita kunjungi ini. Iya, sudah lama sekali, Kakang. Iya, sudah lama sekali. Tentu dia akan gembira sekali menerima kunjungan kita. Iya, aku kira demikian, Kakang. Kakang, maaf, aku akan membaringkan tubuhku di rerumputan sebentar. Apakah kau pusing, Intan? Tidak, Kakang. Hanya sedikit lelah saja. Entah apa yang akan terjadi kelak jika Kakang Saka sadar dan menanyakan keadaannya. Tentu dia akan menjadi marah padaku. Biarlah aku akan menerima apapun bentuk kemarahan yang akan dilimpahkan padaku. Asal saja Kakang Saka dapat kembali ingatannya. Apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa dadaku menjadi berdebar seperti ini? Aneh sekali. Rasa-rasanya tidak. Aku tidak boleh berpikir dan berperasaan gila. Kenapa tiba-tiba saja aku menjadi gelisah dan ketakutan menghadapi kesembuhan Kakang Saka? Aneh. Kenapa aku
aku menjadi gelisah. Rasanya aku menjadi takut kehilangan Kakang Saka. Gila, pikiran gila. Aku masih harus menunggu Kakang Dampu. Aku tidak boleh memiliki pikiran dan perasaan gila dan kotor. Kaka, apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa kau gelisah seperti itu? Tidak, aku tidak ada apa-apa, Wulan. Oh ya, di manakah Kakang Saka? Itu, dia sedang membasuh kakinya di parit kecil. Di sana itu. Tidak, aku tidak apa-apa, Wulan. Aku hanya ingin tidur saja. Aku lelah dan mengantuk sekali. Tidurlah. Biarlah kami menjagamu di sini. Kita akan melanjutkan perjalanan kita setelah tubuhmu menjadi segar kembali. Entah mengapa dan bagaimana, tiba-tiba saja janda cantik manis dari pinggir sungai Cipunagara ini menjadi gelisah saat hampir tiba di tujuan. Neng merasakan dadanya berdebar-debar. Ia merasa gelisah dan takut kalau Raden Sakapalwaguna menjadi sembuh dan meninggalkannya. Buai rayuan serta sentuhan kasih sayang dari pemuda romantis itu telah menenggelamkan dirinya dalam permainan yang tanpa sengaja dibuatnya. Beberapa saat, ia mencoba untuk memejamkan matanya, mencoba untuk menghilangkan bayang-bayang pemuda gagah dan perkasa yang tiba-tiba saja seakan-akan terpaku di pelupuk matanya. Teteh, ada apa dengan dirimu? Entahlah, tiba-tiba saja aku merasakan dadaku berdebar tidak menentu. Aku takut, Wulan. Tenanglah, tak ada yang perlu ditakutkan. Aku ada di sini. Jika saja kau tahu, Wulan. Jika saja kau tahu apa yang sedang bergolak dalam dada dan kepalaku, pasti akan membenciku. Sudahlah, jangan menangis dan gelisah. Percayalah, aku akan menjaga dan membantumu dengan sepenuh hati. Itu lihatlah, Kakang Saka menuju kemari. Hapuslah air matamu. Baiklah, Wulan. Kita lanjutkan saja perjalanan ini. Kita harus segera sampai di tujuan secepatnya. Ayo Kakang Saka, kita lanjutkan perjalanan kita. Setelah tiba di muara sungai Cimendung, ketiganya mendapat petunjuk dari penduduk setempat di mana Aki Poho Sugala tinggal. Demikianlah, setelah berjalan sekian lama dengan berbagai rintangan yang mengganggu perjalanannya, akhirnya Raden Sakapalwaguna dan Neng yang diantar oleh Anting Wulan tiba di muka rumah Aki Poho Sugala. Apa yang telah terjadi? Lihatlah, keadaan di tempat ini kacau balau. Sepertinya baru saja terjadi pertempuran. Iya. Mari kita lihat ke dalam. Mari, Intan. Kita masuk dan melihat ke dalam. Baik, Kakang. Mari masuk. Bukankah ini rumah kakekmu? Mari, Kakang. Mari, Adik Wulan. Tunggu dulu. Lihat itu, beberapa orang keluar dari dalam pondok itu. Lihatlah, mereka masing-masing menggenggam pedang. Ada apa ini, Intan? Apakah tidak salah? Mengapa mereka menyambut kita dengan cara seperti ini? Pastilah ini sebuah salah paham. Mereka baru saja mendapat kesulitan. Lihatlah, mereka begitu sedih dan mendendam wajahnya. Biarlah aku yang bicara. Maaf, Kisana. Apakah benar di sini rumah Aki Poho Sugala? Aku menyesal mematuhi pesan guru untuk meninggalkan pondok ini. Karena itu, aku akan membalaskan sakit hati kami ini. Tunggu dulu, Kisana. Apa maksud kalian? Kami tidak mengerti apa yang telah terjadi di sini. Kami datang kemari hendak meminta tolong pada Aki Poho Sugala. Kami datang dengan maksud baik. Semula rombongan tadi pun berkata demikian. Datang dengan maksud baik. Tapi guru yang telah mencium maksud buruk mereka memerintahkan kami untuk meninggalkan pondok ini. Lalu apakah yang telah terjadi di sini? Apa yang telah terjadi dengan guru kalian?
Entah apa maksud kalian sebenarnya. Katakan dan jangan berpura-pura. Kami datang bersama dengan cucu dari guru kalian. Ini Intan, adalah cucu dari guru kalian. Cucu dari guru? Ya. Aku semakin mencurigai kali. Apa maksud kalian sebenarnya? Guruku tidak pernah bercerita mempunyai seorang cucu seperti wanita itu. Hei, kau tidak mempercayai kata-kataku. Pergilah dari sini, Tuan. Mungkin bukan kelompok kalian yang membunuh guru. Tapi jangan ganggu suasana berkabung kami. Apa katamu? Guru kalian, Aki Poho Sugala telah tewas? Anting Wulan terkejut teramat sangat. Satu-satunya harapan yang dapat menyembuhkan ingatan kakangnya adalah tabib sakti Poho Sugala. Karena itu, Anting Wulan segera melesat cepat dan kemudian mendorong beberapa laki-laki yang menghadang di muka pintu pondok. Hup! Minggir kalian! Hup! Kakek ahli obat ini telah tewas. Dewata, kemana aku akan membawa Kakang Saka? Pengacau busuk, keluar atau aku akan mengadu nyawa denganmu. Anting Wulan termangu di depan balai-balai kecil. Kakek tua kurus dengan kain hitam yang membelit di kepalanya terbujur kaku tidak bergerak. Sementara itu, seorang muridnya mengejar masuk dengan pedang teracu, siap untuk menusuk. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang terjadi di pondok tabib sakti itu? Dan kemudian, bagaimanakah dengan nasib Raden Sakapalwaguna? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-9, Kupu-Kupu Bercadar Putih. Sampai jumpa.